Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, waktu semakin dekat ya. Kamis dini hari, jam 2-an, kita akan ketemu dengan Napoli, sahabat Bob. Ini adalah penentuan apakah kita bisa untuk mendapatkan Scudetto, mempunyai harapan yang besar. Tergantung apakah Inter bisa mengalahkan Napoli, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya, sebentar lagi kita akan ketemu dengan Napoli. Nah, ternyata di media sosialnya Inter ya, para pemain-pemain yang lagi latihan ini luar biasa. Mereka sampai menulis ya, dia tulis adalah non-stop training ya, tidak ada berhenti ya, terus berlatih karena memang ini adalah salah satu yang pertandingan yang sangat vital terutama buat Inter gitu loh. Kalau Napoli bisa dikalahkan, kita akan selisih 8 poin dan masih banyak harapan ya. Napoli juga setelah itu dia akan ketemu dengan Juventus, artinya Inter akan jauh lebih baik dan bisa punya harapan yang tinggi untuk mendapatkan Scudetto di musim ini, sahabat Bob ya. Kita tetap optimis. Yang paling penting adalah bagaimana nanti Inzaghi dengan timnya bisa benar-benar mengalahkan tim Spalletti, sahabat Bob ya. Makanya para pemain begitu bersemangat, Barella, Hakan, Dzeko, mereka begitu bersemangat untuk menyambut pertandingan Kamis dini hari ya. Kita sebagai fans pasti kita mendukung dan kita optimis Inter bisa mendapatkan 3 poin, sahabat Bung Bob ya. Itu adalah salah satu dari latihan pagi ini, sahabat Bob. Nah, ini sedikit kita berbicara tentang salah satu juara dunia. Kita berbicara tentang Lautaro karena memang kita udah lama tidak mengangkat dia ya. Nah, sekarang dia kebetulan dia diwawancara ya di konferensi pers. Dia bilang begini, perasaan luar biasa untuk memenangkan Piala Dunia ya. Sekarang ingin terus menang ya. Ini perasaan yang istimewa, kata Martinez, tentang memenangkan Piala Dunia. Saya memikirkan semuanya setelah yang saya lakukan untuk sampai ke sini. Dia bilang gitu. Bagaimana saya selalu bermimpi untuk memenangkannya sebagai seorang anak. Tetapi saya tidak pernah membayangkan akan seperti ini ya. Siapa sih yang tidak memimpikan Piala Dunia ya? Mewakili negara itu adalah nasionalisme yang luar biasa. Itu adalah di atas segala-galanya. Benar gak, sahabat Bob? Ya, ini adalah momen terpenting dalam karir saya. Lanjut si Martinez. Penting untuk bermain untuk negara sendiri dan juga untuk para penggemar. Sekarang saya harus fokus terus menang karena penting berjuang untuk memenangkan setiap trofi yang diperebutkan ya. Ditanya apakah dia masih yakin dengan Scudetto, Martinez menjawab, saya yakin semuanya masih ada di atas meja. Kami masih berada di paruh pertama musim ini ya. Terus dia juga jangan lupakan juga Coppa Italia, jangan lupakan juga Supercoppa melawan Milan. Jadi artinya Martinez sudah siap ya. Dia juga menyatakan bahwa dia selama di Piala Dunia dalam 1 bulan dia merasakan kakinya sakit dan terus bermain dan berlatih bersama timnas. Jadi ya itu salah satu yang membuat dia tidak begitu perform di Piala Dunia, sahabat Bob ya. Tapi jangan lupakan bahwa dia yang mencetak gol penalti ke gawang Belanda, akhirnya lolos ke semifinal ya. Iya, semifinal. Nah, sahabat Bob, ini luar biasa ya. Bahwa Lautaro Martinez ini kita menunggu aksinya dia. Nah, tapi kan kemungkinan nanti di Napoli kemungkinan besar Inzaghi akan menurunkan Lukaku dengan Dzeko. Tapi kalau Martinez ditanya, kalau pelatih memberikan dia starter, dia akan senang banget dan dia akan mencoba membuktikan bahwa ya, dia bilang ya, terkadang saya tidak mencetak gol tapi saya mencoba dengan berkontribusi dengan cara yang lain, mungkin membuka ruang, memberikan assist gitu loh, sahabat Bob. Jadi ya kita beruntung punya Lautaro Martinez dan semoga dia awet di Inter karena memang ya kalau gue pribadi gue senang dengan Martinez. Nggak tahu, sahabat Bob, silakan komen bagaimana melihat si yang namanya Lautaro Martinez alias Toro. Nah, ini sedikit sahabat Bob kita update tentang Dumfries ya. Barcelona mempertimbangkan kepindahan Denzel Dumfries ke Spanyol ya, menurut media Spanyol. Jadi
kalau si apa kan kalau nggak salah Sergio Roberto tuh di sebelah kanannya Barcelona bersama Konde ya. Nah, mereka kan tidak begitu bagus dalam menyerang. Nah, mereka pengen ada yang jago menyerang seperti Dumfries. Jadi ini menjadi pertimbangan Barcelona, dan bahkan Barcelona juga meminta tolong kepada Frankie De Jong ya untuk membujuk rekan timnya Denzel Dumfries untuk bergabung ke Barcelona ya. Apakah ini akan terwujud ya? Dan pertanyaannya, apakah Barcelona punya uang ya? Kalau kita bertanya Barcelona apakah punya uang, kita tahu bagaimana situasi keuangannya mereka. Tapi mereka tetap bisa jor-joran. Itu gue juga bingung, nggak tahu tuh apa strateginya, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti yang paling serius adalah Chelsea, MU dan Hotspur juga berperang untuk mendapatkan Dumfries. Tapi ini ada nama baru Barcelona. Apakah memang Dumfries bisa ke Barcelona, atau Barcelona bisa nggak menyanggupi harga yang ditawarkan Inter, sahabat Bob? Ini untuk Dumfries ya, nggak ada habisnya. Memang nih laris manis ya. Kalau menurut gua nih benar-benar laris manis. Kenapa gitu loh? Semua mengincar dia ya. Sekarang Barcelona, Bayern Munchen juga ada gitu loh ya. Nah, sedikit tentang Skriniar, kemarin kita udah sempat bahas. Nah, ternyata pembicaraan perpanjang kontrak antara Inter dengan Milan Skriniar ditunda hingga usai Supercoppa Italiana. Ya, kenapa? Inter sekarang lagi fokus melawan Napoli, bagaimana memangkas jarak, terus nanti juga akan ketemu dengan Supercoppa Italia di Arab sama Milan. Jadi setelah itulah diputuskan. Nah, apakah Milan Skriniar menjawab atau iya atau tidak? Nah, kita akan tunggu. Sebelumnya kan gue udah bilang bahwa permasalahannya hanya ada selisih sedikit ya antara gaji pokok dengan yang namanya add-on. Nah, sementara PSG juga lagi mencoba menawarkan lagi penawaran. Katanya kemarin udah gak tertarik. Ternyata sekarang menawarkan lagi, sahabat Bob, 8 juta. Kok malah berturun ya? Kita nggak tahu lah. Yang namanya politik dalam transfer kita nggak tahu lah. Tapi ya kalau memang Skriniar akhirnya bertahan, itu kita beruntung, sahabat Bob. Tinggal bagaimana manajemen ya. Kita tunggu aja berita berikutnya dari Inter, sahabat Bob ya. Terus sedikit tentang De Vrij. Kita udah tahu bagaimanapun dia udah ditawarin kontrak 2 tahun dengan gaji yang sama. Nah, sekarang dia ditawari sama oleh Tottenham Hotspur dan Feyenoord yang akan mengincar dia. Apakah ini akan menjadi di Januari atau di akhir musim? Kita tunggu aja. Karena De Vrij bola ada di dia tinggal menjawab iya atau tidak dengan Inter, atau memang dia pengen, kemarin kan dia bilang pengen mencari tantangan di luar Inter ya. Kita tunggu aja lah. Kalau memang dia pergi, kemungkinan ya kita udah ada Bekau lah, Bekau kalau kita punya uang kita bisa beli, atau Smalling yang gratis, sahabat Bob. Kita tunggu aja, sahabat Bob ya. Ini membuat kita punya harapan terhadap Inter. Nah, ini menarik karena ini adalah pertandingan besar antara Inter dan Napoli, dan banyak sekali yang mau komentari. Salah satu adalah mantan bek Inter, Andrea Mandorlini. Nerazzurri bisa mengalahkan Napoli dengan menjaga kompak di pertahanan. Menurut gua ada benarnya gitu loh. Karena kita tahu bagaimana akselerasi pemain-pemain Napoli ini begitu cepat ya, apalagi Osimhen, terus nanti kemungkinan ada Politano ya. Terus siapa namanya tuh yang namanya yang susah orang apa? Itu kan bagus ya. Jadi benar-benar sekarang ini kan memang terjadi kesenjangan antara Inter dengan Napoli, juga Milan, Juventus, karena jarak poin. Tetapi itu kan bisa dipangkas. Nah, tinggal bagaimana nih sekarang Inter gitu loh. Napoli memiliki banyak kualitas di lini tengah dan depan. Simone bagus kata dia, dan dia tahu betul bahwa dia tidak bisa memberikan ruang kepada lawan ya, menurut Mandorlini ya. Jadi benar-benar Inter harus benar-benar menjaga striker Napoli dan lini tengahnya mereka. Nah, kondisi fisik harus dipahami. Tapi saya pikir jika Brozo 100% dia akan bermain. Saya pikir seperti Simone, orang seperti itu tidak bisa dikeluarkan dari lapangan. Kalha bagaimanapun juga bisa bermain di sayap. Jadi saya pikir dia akan menjadi tim juga gitu loh. Jadi ya kemungkinan bahwa Inter ketemu dengan Napoli, ya kemungkinan Toro akan menjadi cadangan, sahabat Bob ya. Saya selalu berpikir mereka bisa bekerja sama, terutama dalam situasi di mana mungkin Anda perlu pulih. Maksudnya adalah antara Dzeko dan Lukaku. Udah 2 kali
pertandingan persahabatan dia dipasang dan kemungkinan ya chemistry-nya udah semakin dekat sahabat Bob. Jadi ya ini adalah nilai tambah buat Inter untuk melawan Napoli dan tim-tim berikutnya sahabat Bob. Ya, Lautaro akan kembali bersemangat meski tidak banyak bermain, menang selalu fundamental. Itu memberi Anda semangat dan dia pasti akan siap untuk paruh kedua musim bersama klubnya Pungkas Mandorlini sahabat Bob ya. Ini semoga aja ya benar-benar Inter mendapatkan apa yang benar-benar mereka inginkan. Nah sedikit ini menurut gua agak di luar prediksi ya. Brozovic masih terpisah, pemain Kroasia keluar dari tim ya. Jadi kemungkinan dia tidak akan menjadi starter melawan Napoli dan berita baiknya adalah bahwa si Mkhitaryan sudah berlatih penuh dengan tim hari ini sahabat Bob. Jadi ya De Vrij juga kemungkinan besok mungkin juga udah join ya. Dia juga secara terpisah. Jadi ya kemungkinan full tim ya. Hanya kita menunggu Brozo apakah memang dia bisa bermain nanti sebagai cadangan. Kita tunggu aja sahabat Bob. Karena memang perlu pemulihan ya untuk Brozo ini. Karena kan memang dia sempat cedera di Piala Dunia ya sahabat Bob ya. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi dan semoga aja kita tetap mendapatkan 3 poin melawan Napoli. Hanya ini yang kita harapkan sahabat Bob ya. Kita dukung Inter penuh semangat dan tetap positif bahwa Inter bisa Scudetto musim ini. Sama seperti yang dibilang Lautaro Martinez, dia masih yakin bisa mendapatkan. Karena ini masih paruh pertama kan, belum habis kan paruh pertama. Jadi kita masih ada paruh kedua sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.